Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi Neni dengan NPM 6019210035. Saat ini saya akan mempresentasikan seminar studi saya yang berjudul Efektivitas Nudging Effect dari Media Sosial terhadap Motivasi Udara pada Mahasiswa di Jakarta Selatan. Jadi pada awalnya dimulai dari perusahaan saya karena kurangnya kesadaran di lingkungan masyarakat akan pentingnya donor darah. Faktanya yang terjadi adalah Indonesia memiliki stok darah yang minim sekali dan tidak seimbang dengan kebutuhan darah. Menurut WHO, stok darah di tiap negara itu minimal mencapai 2% dari jumlah penduduknya. Nyatanya, di Indonesia itu masih kurang dan sangat kurang dari angka 2%, terutama di daerah ibu kota negara, khususnya di Jakarta Selatan. Lalu, hal yang sangat penting pada saat ini adalah mencari pendonor baru dan mempertahankan pendonor lama yang sudah pernah mendonor. Pada saat ini terdapat target untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu pada dewasa awal. Dewasa awal itu adalah masa peralihan antara remaja ke masa dewasa yang terjadi pada usia 18 hingga 25 tahun. Hal ini biasanya terjadi pada saat seseorang itu sudah menyelesaikan SMA atau sebagiannya sedang di jenjang universitas atau yang disebut dengan mahasiswa. Nah, mahasiswa itu merupakan sumber pendonor yang bisa dipertahankan untuk jangka panjang dan juga mewakili segmen pendonor potensial yang lebih besar dari populasi yang ada. Karena mahasiswa itu mudah untuk menerima kampanye donor darah dan juga mudah untuk ditingkatkan pemahaman terhadap kepedulian di lingkungan. Untuk mewujudkannya, itu diperlukannya motivasi. Motivasi itu adalah dorongan dari dalam diri sendiri yang membuat individu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Dorongan tersebut terdapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Dalam meningkatkan motivasi itu, dibutuhkanlah strategi yang efektif yang bisa mempengaruhi perilaku motivasi. Menurut saya, menggunakan cara nudging adalah cara yang efektif dalam merealisasikan hal tersebut. Nudging adalah teknik perubahan perilaku dengan melakukan intervensi tanpa melakukan paksaan. Pada penelitian ini, responden diberikan kebebasan memilih perilaku yang akan diambil. Kesimpulannya, intinya tuh mahasiswa pada masa dewasa awal itu belum memiliki motivasi terhadap perilaku donor darah. Lalu akan diberikan intervensi yang dapat mempengaruhi putusan motivasi tersebut. Keterhubungan ini yang menjadi landasan peneliti untuk menguji efektivitas nudging effect terhadap motivasi donor darah pada mahasiswa di Jakarta Selatan. Selanjutnya, ada metodologi penelitian yaitu kuantitatif eksperimen, yaitu pada eksperimen ini menggunakan one group pre-test post-test design, yaitu memberikan tes awal sebelum dilakukannya perlakuan, lalu dilakukan tes di akhir setelah dilakukan perlakuan. Untuk populasi penelitian itu seperti yang sudah dijelaskan, yaitu mahasiswa aktif kelas 1-8 yang berusia 18-25 tahun. Untuk sampel penelitian itu berjumlah 100 sampel. Jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 20-55%. Tetapi lebih tergantung sedikit banyaknya dari kemampuan peneliti, wilayah pengamatan, dan juga risiko. Untuk teknik sampling menggunakan kuota sampling, yaitu memilih sampel berdasarkan ciri tertentu yang sudah ditetapkan sejak awal hingga mencapai jumlah kuota tertentu yang diinginkan. Untuk alat ukur, itu menurut Rohma, EPPS itu dapat mengukur motivasi dengan mengisi kuesioner tersebut. Untuk skala pengukuran menggunakan skala Likert 1-4, dan analisis data menggunakan uji normalitas data menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Apabila hasil data tersebut diperoleh distribusi normal, maka tes yang digunakan menggunakan per sampel t-test. Sedangkan apabila data yang diperoleh tidak terdistribusi normal, maka tes tersebut yang digunakan adalah Wilcoxon-Sandring test. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.